Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Faril Huri dengan NIM 220211060174. Oke, di sini saya akan mengajarkan tugas praktikum jaringan komunikasi data yaitu Research Network Security Threats. Di sini untuk require resource-nya itu device with internet access. Presentation oh, disuruh presentasi. Oke, kita langsung saja masuk ke part satu yaitu Exploring the Sun's website. In part one, navigate to the Sun's website and explore the available resource. Oke, di sini kita masuk ke Suns. Oke, ini sudah masuk di Suns-nya. Kemudian exploring step one, locate the Suns resource. Search the internet for Suns from the Suns homepage. Click free resource list three available resource. Kita masuk ke hmm? Coba kita cari. Ini kita masuk di free resource. Nah, ini free resource-nya ada webcast, white paper, poster, and cheat sheet, blog, security police templates, free tools, internet storm center, and cybersecurity live streaming. Kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu locate the link to the CIS critical security controls. The CIS critical security controls link on the SANS website are the culmination of the public and private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National Security Association Center for Internet Security, and the SANS Institute. The list was developed to prioritize the cybersecurity controls and spending for DoD. It has become the centerpiece for effective security programs for the United States government. From the resource menu, select critical security controls or similar. The chief critical controls security controls document is at the Center for Internet Security website and requires free registration to access. Their link on the chief security control page at SANS to download the 2014 Sense Critical Security Control poster, which provides a brief description of its control. Berarti coba kita masuk ke Sans-nya. Eh, Kemudian coba kita cari. Nih, baik. Ini critical 20 critical control equipped wins the allow really improve the usability without major procedural or technique change. Di sini ada 20 ya, tapi ya disuruh login. Sebentar. Kita masuk ke step 3. Locate the newsletters menu, highlight the resource menu, select newsletters, brief the description of the three newsletter available. Kita masuk ke newsletters. Sans Cyber Security Newsletters. Oke, di sini pertama ada New Bytes. Di sini New Bytes itu
adalah menu yang diberikan oleh Sans untuk memberikan ringkasan berita tentang keamanan cyber. Kemudian di sini RIS yaitu adalah menu yang diberikan oleh Sans Institute untuk memberikan ringkasan terpercaya tentang serangan atau serangan jaringan baru. Kemudian di sini Ouch yaitu menu yang diberikan oleh Sans Institute untuk memberikan informasi kepada pengguna akhir tentang bagaimana memastikan keamanan jaringan mereka. Kemudian di sini kita masuk ke part 2 yaitu identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the Sans site and identify other sites containing security information. Step 1, locate the consensus security alert the letter archive. From new letter page, select archive for the race. The consensus security alert. Scroll down to archive volumes and select a recent weekly newsletters. Review notable recent security issues and most popular malware section. List someone vulnerable if necessary. Berarti di sini kita masuk ke list. Conscious security vulnerable alert. Kemudian sudah baru. Sudah baru. Internet from Center Spotlight. Ini kemudian eh ini kita masuk ke step 2 yaitu identify sites providing as recent security threat information. Bisa the site identify some other website the provide recent security threat information. Selain Sans ada juga website yang mendukung cybersecurity yaitu Symantec.com. Kita coba buka. Di sini ada Symantec.com. Nah, ini tadi salah ya. Oke, tadi aku salah buka ya. Yang benar yang ini. Broad dot Broadcom dengan Symantec Enterprise Cloud. eh Juga ada salah satu ada juga web yang memprovide security trade informasi dan cyber security. Ada juga Sophos, yaitu Sophos, ini Sophos. Kem- kemudian juga ada yang namanya CNET.
Jadi selain SANS mengenai cyber security ada juga yang namanya plot.com, ada juga yang namanya sopos.com dan juga ada CNET. Itu adalah ini adalah website-website yang memprovide mengenai security threat information dan cyber security information. Oke, kita lanjut. Detail specific network security attack. In part 3, you will search a specific network attack that has accurate and create the presentation based on your finding. Complete from the below view. Oke, berarti di sini kita masuk ke menu Word. Kemudian kita masukkan, mungkin nanti akan saya pause. Oke, oke, di sini sudah saya buatkan yaitu complete the following from the selected network attack. Di sini name of attack-nya yaitu WannaCry ransomware attack. Type of attack-nya ransomware worm, malware yang mengenkripsi data korban menyebar secara otomatis melalui jaringan menggunakan exploit Eternal Blue. Date of attack-nya tanggal 12 Mei 2017. Computer organization efeknya lebih dari 300.000 komputer dan di 150 lebih negara yang terkena. Dan bagaimana ini serangan terjadi? Serangan WannaCry terjadi dengan memanfaatkan kerentanan pada sistem operasi Windows, tepatnya pada protokol SMTP v1 Server Message Block versi 1 yang memungkinkan penyerangan menjalankan kode dari jarak jauh tanpa autentikasi serangan. Yang masuk pada poin A, eksploitasi Eternal Blue. Eternal Blue adalah exploit yang awalnya dikembangkan oleh NSA, National Security Agency, di AS. Exploit ini kemudian dibocorkan ke publik oleh kelompok peretas bernama Shadow Brokers pada April 2017. Penyebaran malware WannaCry penye- eh, ma- malware WannaCry menggunakan Eternal Blue untuk menyusup ke sistem Windows yang belum di-patch atau belum diperbarui. Yang ke C, enkripsi file dan permintaan tebusan. Begitu masuk ke sistem korban, WannaCry akan poin satu, mengenkripsi file penting dengan ekstensi seperti doc, PDF, dan JPG, dan lain-lain. Kemudian mengganti wallpaper desktop dan menampilkan pesan tebusan atau ransom note yang meminta bayaran Bitcoin, biasanya 300 sampai $600 agar kunci deskripsi diberikan. Dampak yang terjadi adalah lebih dari 300.000 sistem komputer di 150 negara lebih terinfeksi dalam waktu kurang dari 4 hari. Banyak sistem yang tidak bisa diakses karena data korban telah dienkripsi. Dengan contoh National Health Service atau NHS di Inggris mengalami lumpuh total dalam sistem IT rumah sakit karena data pasien tidak dapat diakses dan dokter tidak bisa membuka rekam medis. Kemudian sektor pendidikan dan pemerintahan yaitu Rusia, Tiongkok, India dan negara-negara lain juga terkena dampak seperti komunikasi dan layanan publik terganggu. eh Cara untuk solusinya itu selalu melakukan pembaruan sistem, nonaktifkan SMB v1, firewall dan IPS, backup data, dan kemudian edukasi kepada pengguna dan menginstal antivirus dan anti malware. Ini dari referensi yang saya ambil newsopos.com. Oke, kemudian kita masuk kepada Follow presentation. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan reflect question yaitu what what step can you take to protect your own computer? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi komputer kita? Ya, langkah-langkahnya yang pertama mungkin untuk bisa lebih berhati-hati dalam membuka file dan tidak mendownload file dari browser sembarangan. Juga selalu mengupdate antivirus kita. Kemudian yang kedua, what some important step the organization can you take to protect their resource? Untuk yang kedua ya untuk melindungi apa yang paling berpengaruh ya dalam organisasi.
Yang paling pengaruh adalah pemerintah agar agar mereka bisa melindungi data kita yaitu dengan mengimplementasikan komprehensif cyber security strategi dengan baik. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima sekian dari saya. Terima kasih.